Oke guys ya, jadi selamat malam ya. Jadi kali ini kita mau ngebahas nih mengenai update perkembangan dari Shiboshi ya, yaitu game dari Shiba Inu ya. Nah, jadi kita akan mencari tahu efek atau korelasi antara perilisan game dari Shiboshi ini dan pergerakan harga dari Shiba yang longsor ini gimana gitu ya. Nah, terus kita akan mengulik juga fakta dan juga hal menarik nih di balik perilisan NFT Shiboshi ini. Oh ya, dan juga gua dalam video ini mau ngebahas juga nih ya dua watchlist gua ya mengenai koin yang menurut gua cocok itu buat kalian pantau gitu guys ya. Itu ada audio dan Gala. Ini akan kita bahas setelah pembahasan Shiba gitu guys ya. Nah, tapi sebelumnya gue mau minta maaf dulu karena video kita yang kemarin terakhir itu ada trouble di soundnya, di suaranya, jadi agak kresek-kresek gitu. Jadi gua aja baru nyadar gitu pas setelah upload gitu ya. Ternyata suaranya kresek-kresek gitu dan ternyata trouble-nya itu ada di kabelnya gitu. Jadi mau ngedit video juga gimana gitu ya. Akhirnya tinggal gua cut aja beberapa scene, beberapa isi dari video tersebut gitu ya, agar nggak mengganggu kenyamanan kalian guys ya. Oke, jadi back to the topic ya. Jadi sebagaimana yang mungkin kalian udah tahu ya, dari Shiboshi ini rilis itu pada jam 5 pagi tadi, itu dibuka mint ya. Mintingnya itu jam 5 pagi tadi. Terus dia tuh cuman makan waktu 35 menit ya untuk men-sold out kan stok dari 10.000 Shiboshi ini. Yang mana ini tuh harga Shiboshi ini mahal-mahal guys ya. Mahal-mahal ya. Nah, sebagaimana yang kalian lihat, volume yang udah ditradingkan di OpenSea ini, yaitu marketplace NFT, itu udah mencapai 1.600 ETH. 1.600 dikalikan 50 juta ETH itu sama dengan 80 miliar ya volume transaksi NFT ya ini. Dan sekarang udah ada 3.000 pemilik dari gambar NFT-nya. Sebagaimana yang kalian lihat guys, NFT ini cuman berupa gambar-gambar anjing gini loh ya. Dan gambar-gambar anjing ini nanti bisa diperdagangkan gitu di game Shiboshi-nya. Untuk gamenya belum rilis, yang rilis itu cuman NFT-nya ini ya. Nah, gambarnya cuman kayak gini dan harga itu mahal-mahal guys ya. Ada yang 0,5 ETH berarti 25 juta, ada yang 0,6 ya 30 jutaan berarti ya. Nah, di sini juga kalau kita lihat yang menawarkan buat ngebeli lagi itu juga cukup banyak ya. Ini ada yang offer lagi, ada yang menawarkan 0,3 TH di bawah floor price. Waduh, ini laku banget ya kalau misalkan kalian punya NFT ini. Oh ya, ini juga bisa dibeli pakai Shiba ya, itu 200 juta Shiba atau 5.000 dolar. Ya persis seperti yang gue sebutkan tadi, itu berarti sekitaran 50 juta lebih malah ya. 60 juta lebih malah, ini harga mahal banget gitu ya. Oh ya, terus kan kita mau bahas juga nih dari token leash, yang mana ini tuh token yang mana kalau kita mau ngebeli NFT Shiboshi ini harus pakai leash ya. Nah, ini tuh turun 38% guys ya dalam sehari gitu. Nah, jadi menurut asumsi gue ini tuh disebabkan karena banyak yang orang beli leash kemudian nggak dapat stok ya. Nggak dapat stok dari Shiboshi ini karena kan udah cepet banget sold outnya cuma dalam waktu 35 menit gitu ya. Ya, jadi orang-orang yang nggak kebagian NFT-nya ini buru-buru ngejual gitu, karena buat apa juga nge-hold token atau koin yang kita kurang tahu fungsinya apa gitu. Sedangkan kita beli list ini hanya untuk ngebeli NFT-nya gitu ya. Jadi banyak orang yang merasa sia-sia gitu ya. Nah, terus ini juga dari Satoshi katanya not financial advice, tetapi dengan menjual list menurut saya itu adalah suatu kesalahan besar ya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan gitu. Itu kata Satoshi yang menyarankan untuk di hold aja dari listnya. Tetapi pada kenyataannya makin longsor gitu. Terakhir siang tadi gue lihat itu 30 juta ya, sekarang udah 25 juta harga per kepingnya. Oh ya, di sini gue mau ngasih tahu info juga ya buat teman-teman yang mungkin belum tahu kalau gas fee atau biaya transaksi di jaringan Ethereum itu sangat mahal guys ya. Sangat mahal ya. Ini contoh aja nih di komen yang di retweet oleh Satoshi ya. Katanya di sini gas fee dari Ethereum sebesar $800 itu nggak masuk akal, itu tuh gila gitu ya. Ya bayangin aja kalian misalkan transaksi antar bank gitu, biayanya $800 gitu, jutaan gitu, 10 juta lebih ya, nggak ngotak gitu kan. Jadi di sini saya merespek pekerjaan kalian, tetapi ini tuh sangat-sangat gak masuk akal gitu kata Cat ini. Untuk ngebeli NFT-nya ini ya, dah lah harganya mahal, terus biaya transaksinya pun juga gak ngotak gitu ya. Tapi walaupun biaya transaksinya mahal gitu,
yang ngebeli juga tetap banyak gitu ya. Ya gimana lagi ya, namanya Sultan bingung mau menghabiskan duitnya kemana ya. Oh ya, terus di sini juga kata si Barium nih ada di retweet, katanya kami mengerti kekecewaan kalian bahwa gas fee-nya itu gak masuk akal gitu ya. Karena akibat emang jaringan Ethereum itu memang memerlukan biaya transaksi yang mahal gitu ya. Karena itulah yang memberikan pendapat untuk para miners atau penambang Ethereum gitu ya. Nah, jadi tunggu aja katanya karena Shiba Arium ini lagi dibangun gitu ya. Dan menjadi solusi untuk para Shiba Army yang mau bertransaksi dengan fee yang murah gitu ya. Nah, terus di sini dia juga ngingetin gitu ya, kalau banyak scam yang mengatasnamakan Shiboshi. Jadi kalian hati-hati juga ya. Misalkan kalian masuk ke link gitu free Shiboshi gitu ya, kalian jangan percaya gitu karena linknya cuma ada di sini ya, di OpenSea /collection/the Shiboshis gitu ya. Ini web resminya hanya ada di OpenSea guys. Nah, oke, terus kita lanjut ke pembahasan analisa teknikal dari Shiba guys ya. Nah, di sini gua ngelihat gitu bahwa Bandar lagi take profit ya. Take profit itu pas banget saat momen news mengenai NFT-nya ini keluar gitu ya. Nah, jadi benar-benar dibanting harga. Jadi sell on news itu emang berlaku gitu ya. Buy the rumor, sell the news ya. Jadi kalian kalau ngebeli koin itu belilah saat newsnya belum keluar gitu, saat masih desas-desus, masih rumornya masih keluar gitu ya. Masih belum keluar newsnya maksudnya. Nah, terus kita fokus lagi ke teknikalnya di sini. Seperti yang kalian lihat di sini dari candlestick Shiba ini pattern bull panelnya ini udah ketembus gitu ya, alias breakdown gitu. Nah, di lingkaran yang udah gua warna kuningin di sini itu tepatnya pada jam 7 malam tadi gitu. Nah, sebagaimana yang udah kita prediksi sebelumnya gitu, kalau misalkan dari penannya dia ketembus, dia akan nyentuh support dulu yang berada di 2500 ya, dan sekarang lagi ada di 2500 gitu. Sempet tembus sampai 2300 cuman balik lagi gitu ya. Recover lagi ke 2500. Tetapi walaupun udah balik lagi ke 2500, ini masih belum menjamin gitu kalau dari Shiba nih masih akan reversal gitu ya. Masih akan melanjutkan trennya di sini. Karena di sini ya kita melihat bahwa tekanan seller cukup kuat memang, dibanting ini cukup kuat ya. Artinya penjual mendominasi gitu. Kalau harganya bisa kebanting sampai belasan persen sehari kayak gini ya. Jadi gue belum melihat adanya tanda-tanda buyers ya, Bandar masuk ngebeli Shiba. Gue belum melihat ada tanda-tandanya ya. Bentar, ini kita masuk ke indikator volume. Karena volumenya gue hapus kemarin ya. Nah, di sini guys ya, di sini bisa kalian lihat volumenya yang bagian bawah belum ada peningkatan ya. Di sini kita bisa expect emang dari Bandar belum masuk ya ke Shiba. Jadi kita tunggu aja gitu pergerakan dari Shiba ini. Nah, terus untuk pergerakan Shiba selanjutnya ya, titik 2500 ini benar-benar menjadi titik yang krusial gitu. Karena ini kalau kejebol lagi gitu guys ya, ini kalau kejebol lagi bisa berbahaya gitu untuk Shiba. Dia bisa jatuh lagi ke 2000 di sini. Mana masih ada potensi cukup dalam gitu. Kalau dari harga sekarang tuh 18% gitu malahannya ke 2000 ya. Jadi Shiba mesti benar-benar nahan 2500 ini kalau dia nggak jatuh ke 2000 ya. Nah, tetapi walaupun dari Shiba ini misalkan dia jebol lagi gitu ya, jatuh lagi ke 2000 ya. Nah, menurut gua itu tuh it's okay gitu, it's fine ya. Itu merupakan koreksi wajar gitu ya. Karena udah naik 300% juga gitu. Dan selama dia masih berada di atas 2000 ini masih aman, karena ini tuh support terakhir emang dari Shiba. Dan kita nggak melihat adanya support terkuat lagi di bawah harga 2000 ini gitu ya. Nah, mungkin kalau misalkan dia udah jebol 2000, trennya bisa berubah gitu ya, menjadi downtrend gitu ya. Jadi semoga aja nggak terjadi gitu guys ya. Nah, untuk pergerakan selanjutnya dari Shiba nanti kita update juga di Telegram kalau misalkan gua nggak sempet ngupload videonya gitu guys ya. Oh ya, terus buat kalian yang mungkin lagi ngehold Shiba ya, di sini sans aja gitu, slow aja, jangan di cut loss dulu gitu. Karena udah nanggung guys ya, udah dalam banget gitu. Misalkan kalian entry di 3000 aja nih udah 20% ya, mau gimana gitu. Udah terlanjur basah jadi Shiba Army ya, mending di hold aja kalian. Daripada CL gitu ya. Dah terlanjur banyak rugi banyak gitu. Kalau di hold masih ada kemungkinan buat profit gitu guys ya.
Nah, jadi begitu guys ya, analisa teknikal kita dari Shiba di sini. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan koin yang gua singgung di awal tadi, yaitu Audio dan Gala. Di sini dua koin ini ada di Binance, kalau Audio ada di Indodax sih ya. Yang pertama kita bahas dari Audio aja dulu ya, karena ada di Indodax. Di sini dari Audio, bentuk pola yang menurut gua tuh cukup menarik ya. Di sini ada multi pattern, artinya lebih dari satu pattern ya. Di sini gue pakai time frame 1 hari ya. Dia tuh membentuk yang namanya cup and handle pattern di sini. Ini cup, kemudian yang di sini adalah handle ya, di falling wedge ya di sini ya. Nah, terus di falling wedge-nya di sini ya, yang menarik adalah dia membentuk 3-tap pattern juga gitu ya. 3-tap pattern itu artinya dia 3 kali menyentuh titik support di sini. Tepatnya di garis kuning yang udah gua gambar di sini. Ini 1 2 3. Jadi kita bisa expect itu di wave yang di huruf E di sini dia bisa reversal gitu dan menembus dari falling wedge-nya ini ya. Kalau dia tembus, kita bisa expect dia bakal bisa nyentuh di garis kuning di sini atau di neckline cup and handle-nya. Ntar gua belum minum nih. Oke, terus kita ukur pergerakannya itu ada di sekitaran potensi 72% ya. Nah, oh ya di sini gua ngasih analisa kayak gini bukan ngefomoin, nge-shield atau ngecaloin kalian ya buat ngebeli dari Audio. Jadi gua cuman ngasih outlooknya, oh analisa marketnya begini loh, potensinya begini loh ya. Jadi untuk pertimbangan buat kalian nge-buy atau nge-sell itu kembali lagi kepada kalian sendiri gitu ya. Nah, terus nah mungkin itu ya untuk analisa dari koin Audio. Selanjutnya kita masuk ke Gala lagi guys ya. Nah untuk Gala di sini dia membentuk pattern ascending triangle di time frame daily gitu. Di time frame daily di sini kita bisa melihat untuk di falling wedge yang pertama di sini dia udah ke break dan membentuk pergerakan impulsif gitu ya ke wedge yang bagian atas di sini dan mantul lagi gitu ya. Sekarang lagi ada di wave C. Jadi kita bisa expect dia bakal membentuk wave D lagi di sini ya. Setelah dia menembus dari falling wedge-nya ini, yang falling wedge yang kedua ya. Ini kan udah break ya dan sekarang udah terjadi retest ya. Lagi retest di garis trendline wedge, falling wedge yang bagian atasnya di sini. Nah, jadi mungkin kita bisa expect juga nih bakal terjadi reversal dari Gala gitu untuk masuk ke wave D ya. As long as dia nggak jatuh ke 77 di sini. 0,07 di sini guys ya. Kita lihat potensi risknya atau potensi risiko ada berapa nih ya? Wait kita masuk long position, then ini kita sesuaiin di harga sekarang ya. Terus kita set di 0,77 ya. Ada risiko 9% lah ya potensi risikonya. Nah, di sini risk to rewardnya cukup bagus ya guys ya. Cukup bagus risk to rewardnya sebesar 2,65 ya. Mana ini tuh merupakan posisi yang bagus gitu ya untuk buy ya. Nah, sekali lagi gue nggak nge-share buat buy, kebijaksanaan kembali kepada kalian sendiri gitu. Tapi kalau gue sih udah nyetok sih. Udah nyetok di futures maksudnya ya. Yang ngikutin di tele masih tahu lah. Oke, nah terus ya mungkin itu aja dulu ya analisa kita mengenai Shiba, Audio, dan Gala. Untuk updatean mengenai Shiba akan kita bahas nanti ya kalau dia udah membentuk pergerakan yang impulsif. Oke guys, mungkin kita akan lanjut di next video. Oke, bye bye.